bisa ngasih tahu kayak perasaannya itu apa hari ini, senang atau sedih atau gimana, biar kita tuh tahu mood kalian itu seperti apa. Jadi untuk yang pertama, coba daripada Dea, gimana perasaannya hari ini? Senang. Happy ya? Happy. Maksudnya ayah mungkin gimana jadinya ayah? Happy juga. Maksudnya Satria? Happy. Happy sama. Selanjutnya Putri Kopi, apa kabar? Happy. Mira? Lapar ya. Bentar lagi kita masuk jam istirahat, jadi bertahan sama aja. Semangat teman-teman. Ya. Mungkin ada lagi mungkin yang belum dipanggil? Semua? Sudah. Terima kasih. Mungkin bisa kita sebelum masuk materi pada pertemuan hari ini, ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita? Asuransi. Baik. Mungkin sebelum mulai ini kita berdoa terlebih dahulu mungkin ya. Tadi sempat terlupa mungkin. Bapak Satria mau dipanggil teman-teman. Baik, sebelum mulai apa baiknya kita doa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya. Ada yang tahu mau kirim kemarin tadi asuransi? Satria bisa tolong jelaskan asuransi menurut Islam itu Belum paham Pak. belum paham ya? Kemarin nggak maksudnya? Masuk Pak. Oh iya, sakit. Baik, mungkin kita ada yang tahu mungkin asuransi dalam Islam? Gimana teman-teman? Tidak tahu Pak, lupa. Lupa semua ya? Mau diulang Pak? Tidak apa-apa. Mungkin kalau lain ini akan terlalu cepat ya, karena nanti intinya asuransi dalam Islam itu adalah kita bermudarabah menurut Islam juga dengan menggunakan teknik syariah Islam, dengan tidak menggunakan apa-apa saja yang syubhat serta tidak jelas seperti itu yang arah tidak. Baik, untuk materi pada siang hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Next slide kali ya. Selanjutnya nih, siapa yang tidak sabar ingin menikah? Saya ingin tidak sabar ingin menikah. Bagus. Ya, saya juga tidak sabar. Ada lagi mungkin teman-teman, dia kenapa nggak sabar mau menikah? Mungkin biar lebih enak kali ya kalau orang sama Rizka gitu, biar nggak dosa gitu. Oh, iya. Kan kalau nikah dia pahala. Benar. Gemes juga lihatnya gitu. Kita foto prewedding gitu. Iya, terus peluk-pelukan kayak gitu kan halal. Oh, iya. Enak banget. Mungkin itu yang positifnya aja. Selanjutnya mungkin kita akan jelaskan lebih jauh tentang apa itu menikah. Yang ingin kita pembelajaran pada hari ini tujuannya adalah yang pertama, menunjukkan sikap bersatu serta kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Serta yang keempat, menganalisis hikmah serta manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, apa sih nikah itu? Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia atau KBBI, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Serta dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengiatkan diri antara seorang laki-laki serta seorang perempuan serta menghasilkan keturunan di antara keduanya dengan sukarela serta perjuangan bersama. Kenapa seperti itu? Demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar tadi yang dibilang dia tentang pernikahan itu mungkin ada beberapa arti juga ya mungkin ya. Kalau anak zaman sekarang itu mereka tuh banyak banget yang namanya kayak trust issue kepada pasangannya, apalagi kita bisa lihat di berbagai akun sosial media itu sekarang itu banyak banget gitu kasus-kasus pernikahan yang sudah berjalan lama sampai akhirnya itu mereka itu bercerai, benar sekali. Jadi itu yang membuat anak-anak muda zaman sekarang itu kayak mereka tuh kayak nggak percaya lagi, kayak enggak lah, nggak mau lagi menikah gitu, karena ya ngapain ini kalau lama tuh ujungnya juga cerai-cerai juga
di pikiran. Kebanyakan sih perempuan seperti itu, cuman wallahu a'lam aja, semoga tidak sampai pada tahap perceraian. Selanjutnya, ini ada hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah, boleh dikerjakan serta boleh ditinggalkan. Hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Penjelasannya adalah seperti berikut. Yang pertama, sunnah. Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah sunnah. Yang kedua, wajib. Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, serta ia khawatir akan berbuat zina, jika tidak segera menikah, maka hukum nikah tersebut adalah wajib. Yang ketiga adalah makruh. Bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri serta anak-anaknya, maka hukum nikah tersebut adalah makruh. Yang keempat, bagi orang yang bermaksud ingin menyakiti wanita yang akan dinikahi, maka hukum nikah tersebut adalah haram. Jadi nggak boleh, karena misalkan kita katakanlah kita benci terhadap satu perempuan gitu, serta kayak dalam hati kita ngomong kayak ya udah deh, ayo kita menikah gitu, ntar pas sudah dalam bahtera rumah tangga perempuan itu kita siksa gitu, kita melakukan KDRT gitu, kita smackdown lah dan sebagainya, itu nggak boleh teman-teman semuanya ya. Selanjutnya, ya di sini bisa lihat ada tabel serta rukun serta syarat nikah. Rukun dan syarat. Calon suami, ini yang laki-laki, saya bisa disimak dulu sebentar ya. Calon suami ini, yang pertama beragama Islam, yang kedua atas kehendak sendiri, yang ketiga bukan muhrimnya, yang keempat tidak sedang berihram haji. Calon istri untuk perempuan bisa dicatat mungkin kalau perlu ya, beragama Islam, tidak terpaksa menerima pinangan orang lain, yang ketiga bukan muhrimnya, yang keempat tidak bersuami, yang kelima tidak sedang dalam masa iddah, yang keenam tidak sedang melakukan ihram haji atau umroh. Ketiga, adanya wali, yang pertama mukallaf, yaitu Islam, dewasa, serta sehat akal. Yang kedua, laki-laki merdeka. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umroh. Selanjutnya, adanya dua orang saksi. Yang pertama Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik. 5, hadir dalam akad nikah. Terakhir adanya ijab qabul, yaitu dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Berurutan antara ijab dulu baru qabul. Ya mungkin selanjutnya kita langsung masuk ini aja, guys, tentang yaitu role play. Kita langsung bagi beberapa kelompok aja ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Mungkin tidak bisa, tolong kita bisa waktu sini juga. Sini satu, mungkin ya. Oke, langsung akhirnya aja. Ya, langsung praktek. Ya, mungkin dari kelompok pertama bisa maju perwakilan orang kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat. Maju orang sini kalau untuk menjadi contohnya jadi saksi dalam ijab qabul. Mungkin beri kopi boleh di sini, maju aja. Mau duduk. Duduk ada apa yang duduk. Duduk. Maju ngomong duduk. Ya. Mau gue mungkin ayat. Oh ya. Di maju minta tolong kita praktek role. Saya jadi suami. Iya. Ya, dua perempuannya. Dia boleh deh di depan. Jadi ya, mungkin teman-teman bisa biasa berarti saya jadi Salah. penghulunya ya. Teman-teman ya, ini kita contoh aja. Praktek apa karena acara nyata. Juga di sini ya. Karena harus ada tuh, bisa lihat belum ya. Suami, istri, saksi. Ya calon mempelainya dua ya. Saya. Dimaafkan. Saya boleh. Terima kasih. Mas dulu Ya.
Mungkin langsung aja kita masuk praktek roleplay. Jadi saya akan menyebutkan tata caranya seperti apa. Nanti saya minta tolong diikutin ya. Untuk prakteknya kayak jadi ini itu di ya, mungkin langsung praktek kali ya pada nada kayak gitu kan? Iya tidak baik. Belum kita tanya dulu kita sampai begini. Ya, nggak apa-apa. Nggak salah. Nggak apa bedanya. Ya, kepada Pembina. pada saudara Satria Pratama Putra, saya kawinkan dan saya nikahkan engkau dengan saudari Dia Deandra Dewi bin Sulaiman. binti Sulaiman dengan mahar uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Sah. Itu tuh omongan saya. Kamu ngomongnya saya terima nikah dan kawinnya seperti itu. Pulang ya. Karena kalau 3 kali batal. Maksudnya nggak bisa. Jadi kawin. Karena kan ngomongnya yang laki-laki harus minta kawin. Nah ya. Pada Nanda Satria Pratama Putra bin Haji Idris, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri bapak. Iya, kalinya putri bapak yang mewakilkan walinya pada saya. Dia Deandra Dewi binti Sulaiman dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dea Intan binti Sulaiman dengan mas kawin tersebut 1 juta tunai. Ya. Bagaimana para saksi? Amin. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah maju ke depan. Boleh buka tepuk tangannya semuanya. Ya, terima kasih ya sudah membantu Bapak untuk menyukseskan Sah. belum kan tadi baru berapa doang. Bentar aja. Dan sampai lupa di terhadap serta dalil pernikahan Quran surat An-Nisa ayat 1. Mungkin bisa dibantu saudari Mira mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, yang artinya hai sekalian manusia bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan perihal hubungan silaturahim sesungguhnya Allah selalu menjaga serta mengawasi kamu. Ya, mungkin untuk tugas minggu depan juga ini mungkin bisa dicatat teman-teman. Teman-teman menghafal Quran surat An-Nisa 1 beserta artinya serta membuat resume tentang apa itu pernikahan dalam Islam dikumpulkan minggu depan. Ya, kepada teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi kita tentang nikah ini. Enggak. Cukup, Pak. Cukup. Baik, untuk kesimpulan pada siang hari ini adalah kita semua sebagai manusia itu telah diciptakan sebagai berpasang-pasangan, jadi jangan berkecil hati apabila mungkin ya pada saat kemarin kita melakukan suatu mungkin dekat terhadap wanita kemudian tidak kabar putus dan sebagainya, kita merasakan sakit hati, itu semua karena kita terlalu bergantung pada orang lain karena kemudian kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, kita koreksi dulu kali ya. Koreksi dulu tadi sudah 4 ya berarti ya.